Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan untuk terus menjalankan aktivitas kita. Oke, sekarang kalian sudah masuk di kelas 12. Mudah-mudahan kita mulai dengan pembelajaran daring ini tetap efektif ya. Jadi untuk pembelajaran kita di semester pertama di tahun ini kita mulai dengan pembelajaran daring. Yang pertama kita untuk pembelajaran matematika itu materinya adalah dimensi 3. Dimensi 3 ini juga ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contohnya itu ada di sekitar kita, yaitu di jalan raya contohnya. Jadi di jalan raya itu kalian pasti akan melihat beberapa garis biasanya ada yang garis di bagian kanan kiri dari jalan, dan ada juga garis pembatas untuk lajur kanan dan lajur kiri. Nah, itu juga salah satu contoh penerapan dimensi 3 yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelumnya di dalam dimensi 3 itu ada unsur-unsur yang membentuk sebuah bangun atau sebuah bidang. Nah, itu maka sebelumnya kita bahas dulu materinya tentang unsur-unsur apa saja sih yang membentuk bidang-bidang tersebut atau bangun-bangun tersebut. Langsung saja kita bahas. Yang pertama yaitu tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Nah, ini titik-titik itu sangat familiar di kalian semua ya. Jadi titik itu adalah suatu titik lukisan dengan atau dilukiskan dengan noktah. Nah, bentuk yang seperti ini yang kita kenal sebagai titik ini dinamakan sebagai noktah. Nah, ini yang dinamakan sebagai titik ini adalah noktah. Nah, kemudian dinotasikan dengan huruf besar seperti A, B, C, dan seterusnya. Nah, kemudian titik ini adalah noktah nih, digambarkan atau dinotasikan sebagai noktah, dan di sini dituliskan dengan huruf besar. Ini cara membacanya adalah titik A, kemudian yang ini titik B. Nah, contohnya ketika pada sebuah bangun ruang. Nah, di sini ada bangun ruang kubus. Nah, lihat pada kubus di atas. Jadi titik-titik pada kubus ini ada pada di sini. Ini titik A, berarti ini di sini titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Nah, selanjutnya, selain titik itu ada unsur lain yang membangun, yaitu apa? Selain titik itu ada yang namanya garis. Nah, garis itu apa? Garis itu adalah sesungguhnya himpunan dari titik-titik yang tidak terbatas jumlahnya. Jadi di sini ini adalah titik banyak sekali. Titik di sini yang saling bersambung. Nah, itu yang tidak terbatas jumlahnya hingga membentuk sebuah garis. Nah, ini garisnya yang dinamakan sebagai garis. Nah, jika di sini ada sebuah garis kemudian tanda panah, ini menandakan bahwa garis ini tidak terbatas. Ini masih terus dan ini juga masih terus. Nah, yang seperti ini biasanya disimbolkan dengan satu huruf. Ya, bisa disimbolkan dengan S, M, N, P, Q, R, S atau lain-lain. Nah, ini yang dinamakan sebagai garis M karena di sini disimbolkan sebagai M. Nah, selanjutnya yang ini juga disimbolkan sebagai garis dan penyimbolannya di sini dengan ujung titik A dan ujung titik B. Maka di sini kita bisa sebut sebagai garis AB. Nah, seperti itu. Contoh, salah satu contohnya pada kubus ini. Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, pada garis-garis ini itu ada beberapa titik. Yang pertama, misal ada garis di sini ada garis AB, yaitu garis dari titik A ke titik B. Kemudian ada garis CG dari titik C ke titik G. Ada lagi garis BG, yaitu dari titik B ke titik G. Ini ada sebuah garis. Garis ini garis titik B ke titik G. Nah, selanjutnya ada lagi, atau di sini bisa disebut sebagai diagonal sisi ya, karena ada pada bidang BCGF. Ini ada diagonal sisinya. Nah, kemudian ada juga
salah satu garisnya di sini garis AG dari A ke G. Nah, di sini juga bisa kita sebut sebagai diagonal ruang. Nah, selanjutnya selain titik dan garis itu ada bidang yang membentuk unsur-unsur dari dimensi 3 itu sendiri. Nah, bidang itu adalah titik yang memiliki panjang dan lebar. Nah, bidang itu dikatakan juga berdimensi 2 dan memiliki luas. Nah, bidang itu juga dinotasikan bisa menggunakan huruf kapital yang menyatakan titik-titik sudutnya. Contoh, ini ada A, B, C, D. Berarti ini adalah bidang AB, C, D. Nah, di sini kita misalkan ada di dalam sebuah kubus ini. Di dalam sebuah kubus ada beberapa bidang. Salah satu contohnya di sini ada bidang ABCD. Bidang ABCD itu adalah yang sebagai alas. Ini sebagai alas. Lihat. Nah, sebagai alas ini adalah bidang ABCD. Nah, kemudian ada lagi bidang EFGH. Bidang DCGH, maksudnya bidang DCGH mana? Bidang DCGH ini adalah bagian belakang kubus ini atau yang berwarna hijau ini. Ini adalah salah satu bidang juga. Dia memiliki panjang juga memiliki lebar. Nah, selanjutnya ada juga bidang lain yang disebut sebagai bidang. Itu salah satunya adalah ada pada titik BDG. Maka dari sini akan terbentuk sebuah bidang. Lihat yang berwarna kuning ini. Nah, ini adalah sebuah bidang. Ini adalah bidang BDG. Nah, selanjutnya sekarang kita akan membahas kedudukan titik, garis, dan bidang. Oke, dari sini ada beberapa kedudukan titik, garis, dan bidang, yaitu pertama kedudukan titik dan garis, yang kedua kedudukan titik dan bidang, yang ketiga kedudukan dua buah garis, yang keempat kedudukan garis dan bidang, yang kelima kedudukan dua buah bidang. Nah, selanjutnya itu ada kedudukan titik dan garis. Yang pertama, kedudukan titik terhadap garis atau kedudukan titik dan garis. Jadi contoh di dalam kubus ABCD ini terdapat beberapa titik dan ada beberapa garis. Nah, contoh yang pertama di sini ada B yang terletak pada garis AB. AB ini berarti menyimbolkan sebuah garis. Ada titik B pada garis AB. Kita lihat di sini ada titik B. Titik B ini letaknya di mana? Titik B ini sesungguhnya ada terletak pada garis AB. Ini kan ada garis AB. Kemudian di sini ada titik B. Titik B ini terletak pada garis AB. Nah, kemudian ada lagi di sini titik P yang terletak pada CG. Titik P, ini ada titik P yang terletak pada garis CG. Nah, ini sesungguhnya ada titik P. Ini titik P. Nah, letaknya di mana? Letaknya ada pada garis CG. Nah, kemudian ada lagi titik Q yang terletak pada garis AB. Nah, ini sesungguhnya ada titik Q. Titik Q ini ada terletak pada garis AB. Ini sesungguhnya garis ini tidak terbatas, masih panjang ke sini, masih berkelanjutan. Nah, titik Q ini sesungguhnya ada pada garis AB. Nah, kemudian ada lagi titik yang letaknya ada di luar garis, yaitu contoh di sini ada titik C. Titik C ini sesungguhnya ada di luar garis AD. Nah, titik C, mana garis AD? Garis AD adalah di sini letaknya. Kemudian titik C letaknya ada di sini, berarti dia ada di luar garis AD, begitu. Nah, selanjutnya ada lagi titik P. Titik P itu di luar garis B dan F, garis BF.
Nih, titik P di sini. Titik P itu tadi apa? Titik P itu terletak pada garis CG, bukan terletak pada garis lain. Nah, yaitu jadi sehingga dia di luar titik BF juga, karena dia terletak pada garis CG. Nah, yang selanjutnya itu ada kedudukan titik dan bidang. Kedudukan titik dan bidang, yang pertama kita lihat di sini ada, kita punya garis, kita punya kubus ABCD. Nah, punya kubus ABCD di sini, ABCD EFGH maksudnya. Nah, kemudian di sini ada titik terhadap bidang, yaitu ada titik B pada bidang apa? Pada bidang ABCD. Nah, ini ada bidang ABCD. Di sini kita punya bidang ABCD ini. Kita lihat ya, di sini ada bidang ABCD, kemudian ada titik B. Titik B ini apa? Terletaknya terletak pada bidang ABCD ini. Kita lihat ya, di sini ada bidang ABCD nih yang warna hijau. Nah, ini bidang ABCD. Atau yang sebagai alasnya, titiknya di mana? Titik terletak pada bidang ini, terletak pada bidang ABCD. Nah, kemudian ada juga titik P. Titik P ini terletak pada bidang DCGH. Bidang DCGH yang mana? Bidang DCGH ini yang biru. Bidang DCGH yang biru. Nih, ini bidang DCGH. Nah, di dalam bidang DCGH ini ada titiknya, yaitu titik P. Titik P di sini. Titik P terletak pada bidang DCGH. Nah, selanjutnya juga ada titik Q. Titik Q ini terletak pada bidang ABCD. Nah, gimana caranya? Bisa kita pindahkan ke sini. Kalau misalnya ini di luar, oh ya, titik Q kita pindah ke sini. Kita bisa pindah ya. Di sini ini titik Q. Titik Q juga itu akan ada pada bidang. Titik Q ada pada bidang. Ketika letaknya misal di sini. Nah, ini ada titik Q. Titik Q ini terletak pada bidang ABCD. Nah, selanjutnya ada juga titik yang di luar bidang. Contoh di sini ada titik C. Titik C ini ada di luar bidang ADHE. Mana bidang ADHE? Bidang ADHE adalah yang berwarna biru ini. Nah, ini bidang ADHE. Bidang yang berwarna biru. Nah, ada titik C. Titik C ini di mana letaknya? Titik C ada di sini. Berarti titik C ini berada di luar bidang ADHE. Nah, selanjutnya sama juga di sini ada titik P. Titik P itu ada di luar bidang BDG. Bidang BDG mana? Bidang BDG ini adalah yang kuning. Nih, ini ada sebuah bidang. Bidang BDG. Nah, titik P-nya terletak pada di luar dari bidang BDG begitu. Nah, selanjutnya selain kedudukan titik terhadap garis, titik terhadap bidang, nah kemudian ada juga di sini kedudukan dua buah garis. Nah, yang pertama itu garis yang berimpit. Garis yang berimpit AB dan AB. Jadi di dalam AB sini sesungguhnya ada garis lagi. Nah, ini juga garis AB. Garis ini ketika kita letakkan sama, nah ini adalah garis yang berimpit. Jadi seperti ada satu garis, tapi sesungguhnya dia ada dua garis. Nah, kemudian di sini ada juga garis AB dan BQ. Nah, ini AB dan BQ. Nah, ini AB tadi di sini ya. AB, kemudian di sini ada BQ. Nah, ini juga saling berimpit. Nah, selanjutnya ada yang saling sejajar. Apa itu? AB dan DC. Nah, ini sejajar. AB, garis AB, kemudian di sini ada garis DC. Kita sekarang bisa lihat di sini. Garis AB dan garis DC itu sesungguhnya sejajar. Ini sejajar. Garis AB dan garis DC. Nah, selanjutnya sekarang
selain ini yang sejajar itu ada juga garis apa di situ? Garis EH dan garis FG. Garis EH dan garis FG. Nah, ini juga sejajar. Kita lihat ya. Nih, di mana letak sejajarnya? Kita lihat, kesampingkan. Sesungguhnya ini garis sejajar. Nah, bisa kita lihat ya, garis ini garis EH, yang ini garis FG. Dan keduanya ini sejajar. Nah, selanjutnya, selain ini ada juga yang garis saling berpotongan. Saling berpotongan yaitu ada AB dan BC. AB dan BC. Nah, garis ini saling berpotongan. Kita lihat ya di sini AB dan BC. Nah, garis ini saling berpotongan. Kita lihat ya di sini garis ini sesungguhnya saling berpotongan. Nah, kemudian ada lagi EG dan AP. EG dan AP. Nah, ini juga saling berpotongan. Nah, kemudian yang saling bersilangan. Saling bersilangan itu BC dan DH. BC, ini BC dan DH. Nah, ini saling bersilangan. Bisa dilihat ya nanti pada gambar. Kemudian ada AP dan BC. Ada di sini A dan B. Ini saling bersilangan. Kita bisa lihat ya di sini AP dan BG. Garis AP dan BG. Nanti garisnya yang ini dan yang ini. Nah, hanya dua garis ini ya. Jadi ini bisa kita lihat bahwa garis ini saling bersilangan. Nah, kemudian selanjutnya itu ada lagi, yaitu kedudukan garis dan bidang. Nah, di sini yang pertama itu garis terletak pada bidang. Ada garis BC yang terletak pada garis ABCD, pada bidang ABCD. Garis BC, mana garis BC? Ini ada garis BC. Garis BC ini di sini yang letaknya pada bidang ABCD. Nah, ini garis BC. Sesungguhnya ini ada garis. Nah, ini garis BC. Garis BC ini letaknya ada pada mana? Letaknya ada pada bidang. Nah, bisa kita geser ya ke samping. Ini ada bidang BC di sini. Kita punya bidang BC. Nah, terus ada garis di sini. Ada garis BC. Garis BC ini dan salah satu unsur yang nempel yang di sini ada pada bidang ABCD. Nah, selanjutnya di sini ada garis AG pada bidang ACGE. Garis AG di sini garis A ke G. Pada bidang apa? ACGE. Nah, di sini ada bidang nih yang berwarna hijau muda. Garis yang ada bidang berwarna hijau muda ini, di sini ada garis yang terletak pada bidang. Nah, di sini ada bidang nih, kita lihat ya, di sini ada bidang. Bisa kita lihat bidangnya. Kemudian ada garis di dalam bidang tersebut. Ada garis apa? Ada garis AG. AG ini terletak pada bidang ACGE. Nah, selanjutnya ada garis yang sejajar dengan bidang. Nah, contohnya di sini ada BC. Garis BC. Nih, garis BC itu akan sejajar dengan bidang ADHE. Mana bidang ADHE? Bidang ADHE nih. Berarti yang sebelah kiri di sini. Nah, ini adalah bidang ADHE.
Nah, ini sejajar dengan garis yang ini, garis yang BC. Ini garis yang BC, dia sejajar. Nah, selanjutnya ada lagi garis EF. Garis EF itu sejajar, di sini ada garis EF ya. Garis EF sejajar dengan DCGH. DCGH, bagian belakang dari kubus ini. Nah, ini ada bidang DCGH, kemudian ada garis EF. Nah, garis EF ini sejajar dengan bidang DCGH. Nah, kemudian ada garis memotong atau menembus bidang. Yang pertama di sini ada garis AB. Garis AB ini memotong bidang dari BCGF. Bidang BCGF mana? Bidang BCGF. Nah, ini bidang BCGF. Bidang BCGF adalah sisi sebelah kanan ya. Sisi sebelah kanan ini bidang BCGF. Terus ada garis AB. Garis AB ini sesungguhnya adalah memotong atau menembus dari bidang ini. Nah, selanjutnya juga ada CE. CE itu memotong bidang BDG. Nah, di sini ada bidang BDG. Nah, kita perhatikan ya, di sini sesungguhnya ada bidang BDG. Nah, ini ada bidang BDG. BDG. Nah, bidang ini. Kemudian ini akan memotong, ada garis CE yang memotong bidang, yaitu C ke E. Dari C ke E ini sesungguhnya tembus. Nah, ini sesungguhnya bisa menembus atau memotong. Nah, selanjutnya sekarang di sini ada lagi kedudukan dua buah bidang. Nah, kita bisa lihat di sini ABCD dan ABD. Ada bidang ABCD. Bidang ABCD mana? Bidang ABCD itu adalah bidang yang di bawah, yang sebagai alasnya. Ini dinamakan sebagai bidang ABCD. Yaitu saling berimpit dengan mana? Dengan bidang ABD. Bidang ABD itu mana? Bidang ABD. Bidang ABD ini adalah bidang yang berwarna biru ini. Nah, ini. Dia saling berimpit. Yang sebagai alasnya itu adalah yang ABCD, nah kemudian berimpit dengan bidang ABD ini. Nah, kemudian ada juga bidang ABD dan BCD. Bidang ABD dengan BCD. BCD. Jadi bidang ini saling berimpit mereka ya. Kemudian ada yang saling sejajar bidangnya, apa aja itu? Ada BCGF, BCGF dengan ADHE, ADHE. Nah, jadi bidang ini di bagian kanan itu akan sejajar dengan bagian kiri. Sisi kanan sejajar dengan sisi kiri. Nah, selanjutnya selain itu juga ada BDG dan AFH. BDG dan AFH. Nah, BDG ini yang berwarna merah. Kita lihat ya, di sini ada BDG yang berwarna merah. Kemudian ada AFH. AFH itu yang berwarna kuning. Kita lihat ya, nanti di sini ada bidang yang berwarna kuning. Nah, bidang yang berwarna kuning ini ada AFH. AFH ini sesungguhnya adalah sejajar dengan bidang yang kuning. Kita lihat ya di sini, jadi seperti ini. Jadi ini sejajar yang kuning dengan yang merah. Nah, ini bidang yang sejajar. Oke. Cukup ya untuk materi di unsur-unsur dimensi 3. Nah, untuk pertanyaan nanti kalian bisa tanyakan ke Ibu lewat WhatsApp, dan silahkan nanti kerjakan untuk latihan, dikerjakan di LKS-nya ya. Di LKS halaman 7 bagian nomor 2 dan nomor 3 nanti kalian bisa dikerjakan.
Oke, cukup ya untuk pertemuan hari ini. Ibu tutup, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.